Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5821. Panjang dari Land Rover Range Rover sangat luas di dalam. Dan tidak penuh sesak dengan 7 atau 8 orang yang duduk berhadapan. Dan kemudian mobil mulai perlahan. Pada saat ini, Penatua Monroy mengambil komputer tablet dari tempat kopilot dan meletakkan informasi di dalamnya di layar di dalam mobil. Sebelum membuka mulut sambil tersenyum. Semuanya. Kali ini keluarga Monroy kami mengirim 3 manik-manik Z ini. Dalam perjalanan ke kuil puncak awan. Itu benar-benar tidak stabil. Menurut informasi yang kami terima, setidaknya ada selusin pasukan, baik secara terang-terangan atau diam-diam, akan mengambil tindakan di jalan ini. Hanya saja, penjaga kita dalam perjalanan ini, mereka berasal dari 4 suku besar di luar tembok besar. 2 nama keluarga besar klan serigala di luar tembok besar. 10 keluarga teratas. Selain Iyakta bahwa ada adalah beberapa orang yang bertanggung jawab. Orang-orang ini pasti akan datang dan kembali dalam nasib buruk. Gamaliel leduk sedikit mengernyit pada saat ini. Dan berkata, Penatua Monroy, bukankah saya mengizinkan keluarga Monroy Anda untuk tunjukkan tanda saya? Mengapa ada orang yang berani membuat masalah dengan keluarga Monroy? Anda, selir Lizette Gaona juga dia mencibir. Jika Anda tidak bisa bergaul dengan adik laki-laki saya, Anda tidak bisa bergaul dengan kuil Daveng kami. Penatua Monroy menatap Gamaliel leduk dengan penuh art. Dan kemudian pada selir Lizette Gaona. Sebelum dia tersenyum dan berkata, Santosi, Gamaliel leduk. Kamu tidak tahu. 3 manik-manik Z dari keluarga Monroy kami bukan hanya beberapa gangster di perbatasan dan orang-orang muda di jalan. Menurut informasi yang saya dapatkan, Amerika Serikat, negara pulau dan Tianzu telah mengirim orang untuk datang kali ini. Dan ini hanya dari permukaan. Ada banyak kekuatan di Sia besar kita. Dan bahkan di luar tembok besar. Untuk beberapa motif tersembunyi, datang dengan penyamaran. Jadi, meskipun papan nama Gamaliel leduk telah mengejutkan banyak anak muda, selalu ada beberapa orang putus asa yang tidak tahu, kedalaman atau kedalaman langit. Selir Lizette Gaona berkata dengan dingin. Itu karena mereka tidak tahu seberapa kuat adik laki-lakiku. Penatua Monroy hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari walkie-talkie pengemudi, Patriark. Jalan taman di depan diblokir dengan jahat oleh tang pohon. Mendengar ini, Penatua Monroy sedikit mengernyit dan berkata, ini saatnya untuk mencegah kita dari mengirim manik-manik Z ke kuil puncak awan. Jika kita tidak ingin ketinggalan waktu, satu-satunya cara adalah mengubah jalan dan mengambil jalan kecil. Mendengar kata-kata Mario Monroy, orang-orang di dalam mobil memandang satu sama lain dengan cemas. Setelah itu, Gamaliel leduk mencibir dan berkata, Penatua Monroy, jangan mengambil trik semacam ini dari generasi muda. Cara terbaik adalah menyuruh orang memindahkan barang-barang di jalan dan melanjutkan. Lagi pula, tidak masalah bagaimana Anda melihatinya. Orang-orang itu pasti telah menyiapkan berbagai cara di jalan. Hanya menunggu kami tebak. Meskipun, dengan saya, Gamaliel leduk, mereka pasti tidak akan mendapat maniat apapun. Tapi masalahnya adalah Anda tuan tidak akan berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Penatua Monroy berpikir sejenak, lalu melirik Harvey York. Dan berkata, apa yang dipikirkan teman kecil ini? Gamaliel leduk mendengus dingin ketika dia melihat bahwa Penatua Monroy benar-benar bertanya pada Harvey York. Selir Lizette Gaona dengan sinis berkata,
Penatua Monroy. Adik laki-lakiku telah mengusulkan solusi untuk masalah ini. Kamu benar-benar pergi untuk bertanya pada wajah putih kecil yang tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Penatua Monroy. Adik laki-lakiku telah mengusulkan solusi untuk masalah ini. Kamu benar-benar pergi untuk bertanya pada wajah putih kecil yang tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Penatua Monroy tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya melihat Harvey York seperti itu. Mandy Zimmer sedikit terkejut. Mungkinkah Penatua Monroy dan Harvey York saling mengenal? Harvey York melihat keluar jendela mobil saat ini, dan berkata dengan ringan, "Saya pikir cara terbaik bagi kita saat ini adalah beralih ke jalan setapak." Bab 5822. Mengubah jalan, lalu pergi untuk mati. Selir Lizette Gaona tampak murung. Kamu bahkan tidak punya akal sehat, kan? Karena musuh telah memblokir jalan di depan. Dia jelas ingin memaksa kita untuk mengambil jalan kecil. Dalam keadaan seperti itu, mengambil jalan kecil adalah untuk menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam jerat. Kamu masih membujuk Tuan Monroy untuk mengambil jalan. Kamu sangat tidak berperasaan. Mendengar kata-kata selir Lizette Gaona, Gamaliel Leduc juga melirik Harvey York dengan ekspresi konyol. Mandy Zimmer menunjukkan sedikit kejutan di matanya. Dia merasa bahwa Harvey York tidak sebodoh itu. Tetapi bagaimana dia bisa membuat saran seperti itu? Harvey York melihat keluar jendela dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tuan Gamaliel, bahkan seseorang sepertimu yang berpikir kamu pintar berpikir bahwa jalan kecil itu berbahaya. Jadi bisa dibayangkan bahwa pada dasarnya setiap orang akan memiliki ide ini. Persepsi semacam ini. Jadi musuh pasti akan memiliki persepsi ini. Dan berpikir bahwa kita tidak berani mengambil jalan itu. Jadi, kita melakukan yang sebaliknya. Tetapi kita dapat menyimpulkan bahwa jalan itu tidak disergap. Bahkan jika ya, tapi tidak akan banyak. Kita memiliki cukup tenaga untuk menghadapinya. Kekuatan utama musuh harus berada di dekat jalan utama." Setelah mengatakan itu, Harvey York menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan, seolah-olah melihat melalui pegunungan dan sungai ribuan mil. Bahkan, musuh akan menunggu dan menunggu sampai orang-orang kita berurusan dengan tang pohon yang menghalangi jalan. Dan saat mereka bersantai, mereka akan menembak langsung. Jadi, yang lebih rendah dari dua kejahatan. Potong. Selir Lizette Gaona tampak menghina. Apakah Anda pikir Anda dapat membujuk Tuan Monroy untuk mengikut jejak jika Anda berbicara dengan fasih? Kecuali Tuan Monroy bodoh. Bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu? Sebelum selir Lizette Gaona selesai berbicara, Penatua Monroy melambaikan tangannya dan dengan cepat memerintahkan. Perintah ikut jejak. Mendengar keputusan Mario Monroy, mata selir Lizette Gaona berkedut, seolah ada yang menamparnya. Wajah Gamaliel Leduc juga tenggelam. Keluarga Monroy telah membuat namanya. Tetapi sekarang dia masih berani mendengarkan York. Ini sama sekali tidak memberinya wajah Gamaliel Leduc. Namun, karena Penatua Monroy sudah memerintahkan, tindakan tem keluarga Monroy tidak akan berubah karena kehendak Gamaliel Leduc. Gamaliel Leduc sedikit marah saat ini, dan berkata, "Penatua Monroy, kamu seperti ini." Boom! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat 5 kendaraan off-road di kedua sisi jalan di depan jalan mobil muncul. Dan orang-orang yang berkamuflase melompat turun, siap untuk menyingkirkan tang-tang pohon yang menghalangi jalan. Jelas, kendaraan off-road ini awalnya disiapkan untuk menunggu pekerjaan. Tetapi tiba-tiba, Harvey York melihat melalui pikiran mereka. Dalam hal ini, Anda harus memilih pilihan terakhir dan melakukan tembakan langsung. Tapi gerakan mereka masih lambat. Pada saat ini,
Iring-iringan mobil keluarga Monroy sudah berlari kencang di jalan setapak. Penatua Monroy tertawa pada saat ini dan mengacungkan jempol pada Harvey York. Di jalan berikutnya, tim keluarga Monroy sengaja melambat. Dan mereka juga mengirim banyak tenaga kerja dan drone untuk memeriksa situasi di sepanjang jalan. Perjalanan seperti itu dapat dikatakan aman dan terjamin. Dan tidak ada bahaya besar yang dihadapi. Dan karena jalannya tidak terhalang, wajah Gamaliel Leduk menjadi semakin jelek. Segera, setelah mengemudi selama setengah jam, mereka tiba di pintu Qin Xiaozu. Tempat ini sudah menjadi situs kuil puncak awan. Menurut prosesnya, setelah keluarga Monroy beristirahat sejenak di sini, mereka dapat langsung pergi ke kuil puncak awan. Bab 5823. Keluarga Monroy dan para penjaga itu menghela nafas lega, dan pikiran mereka sedikit rileks. Jelas, sesampainya di sini, pada dasarnya Anda bisa duduk santai dan bersantai di perjalanan selanjutnya. Lagi pula, ini sudah menjadi situs kuil puncak awan. Dan tidak sopan bagi kuil puncak awan untuk bersaing memperebutkan Tianzu di sini. Penatua Monroy hendak memerintahkan semua orang untuk keluar dari mobil dan beristirahat. Tetapi pada saat ini, suara mesin besar datang dari atas. Dan selain itu, ada suara baling-baling. Harvey York dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke atas melalui panorama Sunrooi dan melihat 8 helikopter bersenjata muncul. Kabin kapal perang dibuka pada saat ini. Dan sosok yang mengenakan seragam kamuflase dan topeng muncul dari kabin. Orang-orang ini memegang bom asap yang dibuat khusus di tangan mereka. Dan melihat ke bawah dengan dingin. Jelasnya, agar tidak menghancurkan 3 manik-manik Z. Musuh tidak menyiapkan senjata api berat. Jika tidak, dengan kekuatan senjata, hanya 1 putaran senjata api yang diperlukan untuk menutupinya, dan beberapa orang di bawahnya dapat bertahan. Penatua Monroy, semua orang harus memakai topeng. Sebelum Harvey York selesai berbicara, dia melihat kapal perang menukik turun dari langit. Dan semua musuh itu membuang bom secepatnya di tangan mereka. Wakil harus langsung menghancurkan kaca depan atau Sunrooi kendaraan di bawahnya. Wajah Harvey York berubah. Pada saat ini, dia menendang pintu mobil hingga terbuka. Setelah menendang Peter Monroy keluar dari mobil, dia memeluk pinggang ramping Mandy Zimmer dan keluar dengan cepat. Dan Gamaliel Leduk juga bereaksi pada saat ini. Dia meraih selir Liz Z Gaona dan melompat keluar dari mobil. Boom! Pada saat ini, sebuah bom asap menghantam atap mobil Land Rover. Dan seluruh mobil dipenuhi asap hitam. Pemindai yang tidak bertanggung jawab hanya berjuang sejenak sebelum benar-benar kehilangan kesadaran. Boom boom boom. Sunrooi dan kaca depan dari 7 Land Rover dihancurkan satu demi satu. Dan beberapa orang melompat keluar tepat waktu, meninggalkan kehidupan. Beberapa orang tidak merespon tepat waktu dan kehilangan nyawa mereka dalam asap hitam. Pada saat yang sama, di kapal perang, semua musuh berseragam kamuflase melompat turun. Saat mereka melompat, mereka semua memiliki tangan ditumpukan. Dan ada anak panah, shuriken, panah tersembunyi dan benda-benda lain datang langsung di bawah. Penjaga keluarga Monroy, yang tertangkap basah, ambruk lagi. Pulau Ninja, Harvey York berkata dengan dingin. Ekspresinya suram. Keluarga Kawashima telah ditangani sendiri. Dan Kawashima Wuhai juga telah dihapuskan olehnya sendiri. Tapi Harvey York tidak bisa membayangkan bahwa dalam kejadian ini, kelompok orang pertama yang secara resmi mengambil tindakan sebenarnya adalah penduduk pulau. Hanya dapat dikatakan bahwa hati penduduk pulau tidak pernah mati. Pergi. Semuanya pergi. Dengan penanda tanganan Mayu Monroy dari kepadatan untuk memberi perintah. Semua penjaga dan penguasa keluarga Monroy segera berkumpul kembali dan pemindahan keluar.
Meskipun kedua belah pihak masih menahan diri, mereka pada dasarnya menggunakan senjata dingin dan senjata api pendek. Tetapi setelah konfrontasi resmi, konfrontasi segera menjadi sangat sengit. Harvey York tidak mengambil tindakan. Dalam keadaan seperti itu, hal yang paling dia pedulikan adalah keselamatan Mandy Zimmer. Tentu saja, jika memungkinkan, mungkin juga untuk melindungi keselamatan Mario Monroe, Wendy Monroe, dan lainnya. Ketika situasi stabil, Harvey York segera menarik Mandy Zimmer untuk bersembunyi di bawah dinding gerbang halaman kecil Kien, sehingga menghindari sebagian besar serangan dan pembunuhan. Gamaliel Leduc juga dengan cepat bersembunyi dengan selir Lizette Gaona, dan kemudian bagian atas keluarga Monroe dengan cepat mengikut. Bab 5824. Orang-orang pulau ini sangat baik. Mereka tidak terlalu memberi wajah muda ini. Masalah ini sudah berakhir. Gamaliel Leduc menatap muram pada pemandangan kacau di depan. Untungnya, dia tidak terluka atau terluka dalam serangan ini. Jika tidak, dia akan kehilangan wajahnya. Selir Lizette Gaona mengerutkan bibirnya dan berkata, penduduk pulau ini sama sekali tidak tahu seberapa tinggi langit. Untuk apa yang terjadi hari ini, mereka akan membayar harga yang tak terbayangkan. Sebaliknya, Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, apa asal-usul orang-orang pulau ini? Harvey York menyipitkan matanya, dan setelah melihatinya sebentar, dia berkata dengan penuh minat. Dilihat dari keterampilan mereka, mereka seharusnya adalah orang-orang dari 6 sekolah utama di negara pulau. Tapi orang-orang ini ilmu pedang yang digunakan di negara pulau tidak eksklusi untuk siapapun. Tetapi trik dari 6 sekolah besar sedikit terlibat. Sepertinya 6 sekolah telah bersama-sama berkultivasi. Dia kata sementara itu. Harvey York ingat Kawashima Wuhai yang dihapuskan olehnya belum lama ini. Basis kultivasi orang itu juga memiliki sedikit rasa ini. Hanya saja berdasarkan kekuatan keluarga Bobai, dia juga menciptakan 14 pedang pembunuh hantu, yang bisa sedikit di atas panggung. Ini bukan yang bisa dibandingkan dengan ninja pulau ini. Namun, Gamaliel Leduc mengejek saat mendengar kata-kata Harvey York. Harvey York, jangan pura-pura mengerti karena kamu tidak mengerti. Orang-orang dari 6 sekolah besar di negara pulau selalu berdiri di sisi satu sama lain. Dan setiap sekolah percaya bahwa ilmu pedang yang mereka kuasai adalah puncak dari seni bela diri negara pulau. Di bawah premis seperti itu, bagaimana mungkin seseorang memiliki cara untuk menguasai ilmu pedang dari 6 sekolah utama di negara pulau pada saat yang sama? Dan 6 sekolah besar bersama-sama dibudidayakan. Apakah kamu terlalu banyak menonton acara TV? Benar, selir Lizette Gaona juga terlihat kedinginan. Harvey York, jangan berpura-pura tidak mengerti di sini. Karena saranmu, kami diserang dan dibunuh oleh penduduk pulau di sini. Aku sekarang punya alasan untuk curiga bahwa kamu memiliki musuh internal dan eksternal. Melupakan leluhurku. Harvey York memutar matanya dan berkata dengan ringan. Bisakah kamu membawa beberapa otak untuk membingkai sesuatu? Apakah kamu mengambil jalan utama atau jalan kecil? Kamu akhirnya akan mencapai Qin Xiaozu. Kamu tidak bahkan tahu ini. Hanya berpikir Anda akan disalahkan untuk saya. Kamu bodoh. Berpikir semua orang sebodoh kamu. Mendengar kata-kata Harvey York, selir Lizette Gaona sangat marah sehingga dia bergidik. Dan berkata dengan tajam. Jika kamu bermarga York, jika kamu berbicara omong kosong, percayalah. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan adik laki-lakiku menjatuhkanmu dulu. Harvey York harus mengatakan sesuatu. Tetapi Mandy Zimmer melangkah maju dan berbisik. Harvey York, lupakan saja. Musuh sekarang. Harvey York tersenyum ketika dia mendengar kata-kata tidak lagi berbicara. Tetapi menyipitkan mata ke depan.
Pada saat ini, sebuah helikopter bersenjata di udara tiba-tiba berbalik arah dan terbang ke arah di mana Qin Xiaozu berada. Jelas, harus ada sarana lain di helikopter bersenjata ini. Penatua Monroy juga melihat petunjuknya. Pada saat ini, dia dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak. Cepat, gunakan senjata api untuk menembak jatuh kapal perang ini. Mengikut perintah Mario Monroy, beberapa penjaga keluarga Monroy dengan senjata api bergegas ke udara. Tarik pelatuknya. Dalam kekacauan, Harvey York memeluk Mandy Zimmer dan dengan cepat mundur ke sudut dinding pintu. Tempat ini relatif tersembunyi dan aman di medan perang yang kacau saat ini. Segera, dengan peluru timah dari senjata api jatuh di kapal perang, pintu kabin tiba-tiba ditendang terbuka. Sesosok muncul, dan kemudian maju selangkah dan bergegas langsung ke tempat Penatua Monroy berada. Bab 5825. Boom! Raungan besar keluar, dan kemudian sosok itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, batu bata biru di tanah retak, dan kerikil memercik. Penatua Monroy dan yang lainnya merasa bahwa pihak lain pasti akan terluka dengan memaksa pendaratan seperti ini. Tetapi mereka menemukan bahwa dia tidak ada hubungannya. Setelah berdiri diam, sosok itu mengulurkan tangan kirinya ke arah Mario Monroy, dan berkata perlahan dengan suara kering. Saya hanya akan mengatakan sekali. Serahkan manik-manik Z. Saya tidak akan mati. Suara itu tidak menyenangkan. Seperti pisau, tersangkut di tenggorokannya. Itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman mendengarnya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada wajah sosok ini. Ini adalah pria parubaya yang tidak bisa membedakan usianya. Wajahnya penuh dengan bekas luka silang, yang membuatnya terlihat sangat jelek. Selain itu, rambutnya acak-acakan, dan hanya mulut dan matanya yang terlihat. Harvey York melihatinya dari sudut dan merasa bahwa sosok pria itu agak familiar. Tetapi dia tidak ingat di mana dia melihatinya. Penatua Monroy sepertinya memikirkan sesuatu, dan kehilangan suaranya. Prajurit Gen Amerika yang berubah dari master seni bela diri negara pulau. Ini sudah menjadi makhluk yang tidak manusiawi. Bunuh dia. Bunuh dia dengan cepat. Mendengar Mario Monroy, semua penjaga keluarga Monroy memindahkan senjata mereka dan dengan panik menarik pelatuk ke arah ini. Peluru timah intensif tertutup seperti bunga pir di tengah hujan badai. Tapi pejuang genetik yang dibicarakan Penatua Monroy hanyalah putaran yang aneh. Dan hampir semua peluru timah hilang dalam sekejap yang mustahil. Segera setelah itu, prajurit genetik mengambil langkah maju, dan sosoknya terlempar lurus ke depan. Meskipun penjaga keluarga Monroy bergegas maju dengan berani, mereka dengan mudah disingkirkan oleh prajurit gen ini. Pejuang gen, selir Liz Z. Gaona juga bereaksi pada saat ini, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kamu makhluk non-manusia berani menginjakkan kaki di wilayah sekte Buddha kami. Kamu hanya mencari kematian. Gamaliel Leduk juga berkata dengan dingin. Tidak heran kamu mengabaikan tanda tuan muda ini. Ternyata jenis ini orang-orang hanya tahu cara bertarung dan membunuh makhluk. Ambil langkah maju. Percaya atau tidak, tamparan muda ini menamparmu. Prajurit genetik itu sepertinya tidak mendengar kata-kata semua orang. Matanya hanya terpaku pada Mario Monroy. Dan dia berjalan selangkah demi selangkah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecepatannya tampak sangat lambat. Tetapi dia mampu menghindari peluru timah senjata api. Senjata dingin yang terus-menerus ditebas. Dan semua penjaga keluarga Monroy yang mencoba menghentakkannya terbang keluar. Di antara penjaga keluarga Monroy itu, ada banyak master seni bela diri yang dikirim oleh suku dan keluarga besar. Namun, di depan pejuang genetik ini, dia tampak lemah. Pada saat ini,
Mayu Monroe telah mengambil beberapa pemuja paling elit dari keluarga Monroe untuk menyingkirkan ninja pulau itu. Pada saat ini, ekspresinya tenggelam, dan dia menunjuk ke prajurit genetik. Para penyembah yang kuat ini saling melirik. Beberapa mengeluarkan pil dan menelannya secara langsung. Beberapa mengambil sutkan untuk menyuntikkan diri mereka sendiri. Dan beberapa tampaknya mengaktifkan semacam teknik rahasia. Saat berikutnya, kekuatan para penyembah ini meningkat tajam. Dan mereka semua bergegas maju dengan kesombongan yang menakutkan. Bang, The Jin Warrior bahkan tidak melihat mereka sama sekali. Tapi menamparkan mereka dengan backhand. Para penyembah terbang satu persatu sebelum mereka mendekat. Pisahkan telapak tangan. Melihat gerakan yang familiar, mata Harvey York sedikit menyusut. Dan dia memikirkan kemungkinan yang hampir tidak mungkin. Tetapi tampaknya masuk akal. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.